Ada perempuan Ansar di hadis Muslim, datang ke Nabi begini, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki." "Kamu kenapa?" kata Nabi itu. "Mau haji kapan aja boleh. Mau safar, maksud kapan aja itu berangkat tanpa mahram. Bukan hajinya di luar Dzulhijjah, bukan, ya. Mau safar bebas. Mau ke masjid nyaman." Lihat, kata Nabi, "Sampaikan pada teman-temanmu itu." Si perempuan ini bingung, kok Nabi tahu? Rupanya ibu ini rapat dulu dengan teman-temannya, ngobrol. "Udah, kamu perwakilannya ke Nabi, kita tunggu sini," gitu ya. Nah, tanyakan ini, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para pria di luar rumahnya, sepanjang istri mengerjakan di dalam rumahnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala yang dikerjakan pria di luar rumahnya sama dengan perempuan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi kalau ada laki-laki ke masjid, ibu di rumah, dalam keadaan tidak ada fasilitas di masjid untuk ibu, atau ada kewajiban bagi perempuan di dalam rumah, itu nilai sholatnya sama dengan yang ke masjid. Ibu tidak harus paksakan. Jelas? Sedang memberi ASI bagi anak, jangan dipaksakan. Di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tugasnya perempuan di dalam rumah, kerjakan. Tidak harus maksa ke mas. 2, jika memang masjidnya memberikan 3 syarat untuk perempuan. 1, ada area khusus di masjid yang tidak bercampur ikhtilat dengan laki-laki. Misal begini, perempuan di atas pas sholat, laki-laki di bawah. Atau ada hijab, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada hijab kan ya. Nah, hijab, kalau bisa hijab bukan sutroh ya, bukan satir. Tahu bedanya nggak? Satir dengan hijab. Kalau satir itu pembatas yang masih nampak, misal pakai gorden tapi masih kelihatan bayangan dan sebagainya, remang-remang. Kalau hijab itu full nutup, nggak kelihatan yang di belakangnya, supaya nggak bercampur. Jelas? Paham ya? 1 itu. Yang kedua, aman dari fitnah, baik di perjalanan sampai di area masjidnya. Jangan sampai ibu paksakan berangkat melewati tempat-tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi pribadi sebagai perempuan, apalagi tidak ada mahram yang mendampingi misalnya. Dalam kondisi, maaf ya, bukan masjid umum yang dipahami semua bebas, semua nyaman, semua tenang di situ. Tapi tempat-tempat tertentu yang barangkali di jalannya ada sesuatu yang kita duga tidak biasa. 3, bisa diatasinya kewajiban yang berlaku di dalam rumah. 3 tadi ya, tidak ada kewajiban mengikat di rumah, aman dari fitnah dan gangguan di perjalanan, dan yang ketiga, adanya ruang dan fasilitas yang dikhususkan bagi perempuan. Di luar itu, 3 ini tidak ada, salah satunya muncul dari 3 ini, maka berlaku di rumah. Dan sekali lagi, pahalanya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Itu yang dimaksud hadis-hadis awal Nabi yang meminta perempuan sholat di rumah dan mengatakan sepanjang khusus, sepanjang ke dalam, makin ke kamar lagi, makin bagus pahalanya. Maksudnya apa? Karena waktu itu masjidnya belum ada area untuk perempuan. Setelah ada area untuk perempuan, viral subuh perempuan-perempuan pada ke masjid. Terus kata Sayyidah Aisyah, semakin tersingkap cahaya mulai remang-remang, maka penutup-penutup kami mulai ditutupkan dan kami bergegas untuk pulang ke rumah. Terjaga. Artinya apa? Mesti diupayakan ada sekat pembatas laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan tarawih. Jadi kalau di rumah silahkan, ke masjid silahkan, yang penting kerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dan hukumnya setara dengan keadaan yang sedang dirasakan.